Kalau gitu next kita 2 tahun di sini ya, belajar sama kakaknya. Waduh, kurang keras. Ya rambut gak disisir tuh. Beterbangan tuh kemana-mana. Wah ini pedes banget ya, pedes banget. Berasa kayak lagi di oven. Kita sekarang lagi ikut pawai bareng ya. Dan ini rame banget, dan jalan jauh banget. Lagi-lagi aku menemukan keseruan baru. Lagi belajar tari jejer gandrung jaran daun. Semoga benar. Tapi kali ini susah banget. Tapi anak-anak ini hebat. Hai, kalau sehari-hari aku biasanya di depan kamera buat main sinetron, kali ini aku mau cobain sesuatu yang beda. Yap, aku lagi tertantang buat bertualang ke ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi. Wah, luar biasa. Selalu nemu kegiatan-kegiatan baru kalau keliling Indonesia. Blessing banget sih, aku dikasih kesempatan buat ikut tari gandrung. Tari gandrung ini bisa dibilang jadi salah satu ikon budaya Banyuwangi. Aduh, tapi pas aku cobain gerakannya, ternyata susah. Ini kakinya di depan. Gini, Ya, sip. Seperti itu. Terus ini lagi. naik lagi. Agak tinggiin sedikit. Tinggiin Tinggiin lagi. Nah, ya, seperti itu. Muter. Ngayung kanan. Nah, terus ganti. Ngayung nah, terus. Kepala. Ganti kanan. Dilempar sampurnya. Ini agak ngelayong sedikit. Ini tangannya gini. Sulit banget ternyata. Jujur ya, ini itu persamaan tangan sama kepalanya barengan itu susah banget. FYI, ini itu pengalaman pertama aku ke Banyuwangi loh. Udah lama sih sebenarnya masuk ke wishlist buat dikunjungin, tapi baru kesampaiannya sekarang. Yang aku tahu ya, Banyuwangi itu selalu punya cara buat bikin orang betah. Ada alam, budaya, dan tradisinya yang masih kental. Kayak latihan aku hari ini nih. Eits, bukan sembarang tarian. Tari gandrung yang aku ikutin ini adalah salah satu acara adat besar yang paling ditunggu warga Banyuwangi. So, ini dia keseruan aku. Bertualang ke tanah Banyuwangi. Bu, saya penasaran ini dari belakang kenapa kasurnya dikeluarin semua, Bu? Ini anak acara, Nduk. Acara nih, apa sore nono tumpeng sewau. Bahasa Indonesia nih ada selamatan tumpeng sewu. Ada acara selamatan ini, Iya, Tumpeng Sewu makanya namanya. Iki kasurnya ditokaken, Nduk. Tokaan itu apa, Bu? Iki di PP mana-mana. Oh, wong kemilian iku kasurnya gigi-gigi, Nduk. Oh, siap, Bu. Lanjut, Bu, silakan, Bu. Hari ini aku lagi ada di Desa Kemiren, Banyuwangi, dan kebetulan banget ada acara Tumpeng Sewu. Penasaran banget dengan tradisi ini ya. Yuk kita lihat-lihat yang lain. Wah, kalau dengar namanya sih ya, kayak mau makan tumpeng sampai 1000 nih. Tapi sebenarnya ini tuh tradisi bersih desa masyarakat Osing di Kemiren, Banyuwangi. Nah, salah satu rangkaian awalnya nih yang bikin aku tuh melongo, itu gebuk kasur.
Jadi sebelum masuk ke acara inti, warga desa Kemiren rame-rame ngeluarin kasurnya ke depan rumah. Nah, mumpung rumah yang ini kasurnya belum di luar. Permisi, Ibu Bapak. Ini saya lihat tadi kasurnya belum dikeluarin ya? Oke, saya mau coba ya. Oke, ayo. Ini sendiri kira-kira bisa nggak nih, Pak? Udah kuat kalau sendiri. Waduh, berat ternyata. Berat. Berarti harus bareng-bareng ya, Pak? Oke, let's go. Ah, lumayan berat. Lewat mana nih, Pak? Langsung taruh. Nah. Wah, berarti berikutnya langsung digepuk-gepuk nih, Pak? Iya. Kayak emang setahun sekali harus ya. Harus digepuk-gepuk nih. Wah. Ini debu-debunya bisa dilihat ya. Langsung berhamburan. Tradisi gebuk kasur ini udah ada dari zaman dulu banget. Dan sampai sekarang masih terus dijaga sama masyarakat suku Osing di Desa Kemiren. Oke. Wah, udah kompak nih, semuanya udah di luar ya, Pak. Saya mau coba boleh ya, Pak? Monggo. Oke. Kita coba ya. Waduh, kurang keras. Ya, kalau mangkel sama mantan bisa di... Wah, pas banget ya kalau lagi marah-marah nih emang ya. Tuh, emang ini harus kenceng banget baru dia debunya keluar ya, Pak. Pak, tapi saya penasaran ini, kenapa semua warnanya itu merah dan hitam? Nah, karena tradisi masyarakat suku Using ini, Mbak, setiap apa yang mereka doakan, mereka asakan, harapan mereka itu selalu dituangkan dengan sesuatu. Misalnya kasur ini kenapa merah dan hitam? Karena hitam itu lambang kelanggengan. Oh, Merah oke. itu lambang semangat. Ketika anak perempuan mereka menikah, selalu dibawakan kasur ini dengan harapan anak mereka ini berjodoh selama-lamanya. Langgeng Dan gitu ya. semangat menjalani, mengarungi hidup baru. Wih, pantes aja ya. Pas tadi dikeluarin ke depan rumah udah kayak barang berharga. Soalnya, kasur punya nilai dan cerita tersendiri buat mereka. Berarti ini bisa tahan berpuluh-puluh tahun begitu ya, Pak? Ini karena bahannya kan dari kapuk. Kapuk ini karena kalau waktu panas itu akan menghasilkan unsur yang dingin. Oh, Tapi baik. ketika hawa dingin ada unsur hangat di sana. Jadi teman-teman di sini itu ini adalah tradisi bersih desa Tumpeng Sewu yang melambangkan membersihkan isi hati dari dalam dan luar. Begitu ya, wow. Wah, debunya kemana-mana nih. Emang harus semangat, harus banget semangat. Jadi, kasur tuh dianggap sebagai tempat manusia istirahat, tempat segala pikiran dan cerita hidup itu pulang. Jadi pas di kasurnya digebuk, ibarat buang hal-hal buruk yang nempel selama setahun lalu. Wah, ini bisa berapa lama nih, Pak? Apanya itu? Biasanya tradisinya seharian. Iya. Wah, sampai seharian katanya tradisi ini. Oh. Nah, tadi bapaknya juga bilang ternyata ketebalan dari kasur ini itu merefleksikan semacam status sosial dan tingkat sosial orang pemiliknya ini di sini. Menarik sekali, banyak banget unsur-unsur filosofinya dari tradisi ini. Wah, nih. Kebil namanya juga. Tebilnya ya. Tuh, semakin tebal, semakin tinggi kastanya. Begitu rupanya. Ah, lihat nih yang ini nih. Jumlah lapisan kasurnya juga harus ganjil. Angka ganjil dianggap melambangkan kalau manusia itu ya gak ada yang sempurna. Wah, baru dengar cerita aja udah kebayang kalau suku Osing emang ngejaga banget tradisinya. Wah, ini pedes banget. Berasa kayak lagi di oven. Sekarang lagi ikut pawai bareng ya. Jadi ini rame banget. Dan jalan jauh banget.